JIZ tebar ancaman kepada lawan di kualifikasi Piala Dunia Round 3. Malaysia iri dengan keberhasilan timnas Indonesia. Shin Tae-yong ungkap tentang tawaran melatih Korea. Nasib ke depan Elkan Bagot di timnas. Jackson Tiago beberkan peluang Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Sebelum ke pembahasan dimohon untuk subscribe terlebih dahulu. JIZ tebar ancaman kepada lawan di kualifikasi Piala Dunia Round 3. Bek timnas Indonesia, JIZ, lantang menyatakan tekadnya untuk membawa tim Garuda bersaing di level tertinggi saat berhadapan dengan tim-tim kuat di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kami ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia siap bersaing dengan tim-tim terbaik di Asia, tegas JIZ dalam wawancaranya dengan FIFA. Menurutnya, lolosnya timnas Indonesia ke putaran ketiga merupakan bukti nyata kemajuan sepak bola nasional. Generasi emas sepak bola Indonesia, kata JIZ, siap membawa Garuda terbang tinggi. Kami terus berbenah dan bekerja keras setiap hari untuk meningkatkan kemampuan kami, ujar JIZ. Kami yakin Indonesia bisa menjadi kekuatan baru di sepak bola Asia. Optimisme JIZ diamini oleh publik pecinta sepak bola Indonesia. Lolosnya timnas ke putaran ketiga menjadi angin segar dan membangkitkan harapan untuk meraih prestasi membanggakan di kancah internasional. Namun, perjuangan timnas Indonesia tidak akan mudah. Di grup C, mereka akan berhadapan dengan raksasa Asia seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Ini adalah grup yang berat, tapi kami tidak gentar, kata JIZ. Kami akan berjuang habis-habisan untuk meraih hasil terbaik dan mengharumkan nama bangsa. Perjalanan timnas Indonesia di putaran ketiga akan dimulai dengan laga tandang melawan Arab Saudi pada tanggal 5 September tahun 2024. 4 hari kemudian, giliran Australia yang akan datang ke Indonesia untuk bertanding di Stadion Gelora Bung Tomo. Malaysia iri dengan keberhasilan timnas Indonesia. Keberhasilan timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menarik perhatian pelatih timnas Malaysia, Kim Pan-gon. Ia mengaku terinspirasi oleh kerja keras Shin Tae-yong dalam membangun kekuatan skuad Garuda dan ingin meniru strateginya. Malaysia gagal melaju ke putaran ketiga setelah hanya menduduki peringkat ketiga grup D, kalah dari Oman dan Kirgistan. Sementara itu, Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos sebagai runner-up grup F. Menurut saya, Indonesia akan menjadi tim papan atas Asia dalam waktu dekat. Mereka bekerja keras, dan Malaysia harus mengejar ketertinggalan, ujar Kim Pan-gon, dikutip dari media Malaysia, bernama. Kim Pan-gon tidak ragu untuk mengikuti jejak Shin Tae-yong yang sukses mendatangkan banyak pemain keturunan berkualitas dari Eropa. Salah satu strategi yang mungkin bisa kami tiru adalah langkah pelatih Indonesia yang terbang ke Eropa untuk mencari pemain keturunan, kata Kim Pan-gon, dilansir media Malaysia, Makan Bola. Namun, fokus utama saya adalah membangun sistem pengembangan yang menghasilkan pemain lokal terbaik, tegas arsitek asal Korea Selatan ini. Setelah itu, baru kita bisa memikirkan strategi untuk bersaing dengan tim lain, lanjutnya. Saya melihat situasi sepak bola di Malaysia agak sulit, dan saya belum tahu solusinya karena banyak hal yang perlu dipertimbangkan, ungkap Kim Pan-gon. Kita tidak bisa membandingkan diri dengan Korea Selatan atau Jepang yang memiliki sistem luar biasa. Kita perlu mengevaluasi dan memperbaiki sistem kita untuk melahirkan talenta muda. Sangat penting untuk menghasilkan pemain muda terbaik setiap tahun, pungkasnya. Keinginan Kim Pan-gon untuk meniru Shin Tae-yong patut diapresiasi. Namun, penting untuk diingat bahwa membangun tim nasional yang kuat membutuhkan proses yang panjang dan sistematis. Malaysia perlu fokus pada pengembangan pemain muda dan membangun sistem pembinaan yang berkelanjutan. Tanpa itu, meniru strategi Shin Tae-yong saja tidak akan cukup untuk membawa Malaysia ke level yang sama dengan Indonesia. Hanya waktu yang bisa menjawab apakah Malaysia mampu mengikuti jejak Indonesia dan lolos ke Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong ungkap tentang tawaran melatih Korea. Pelatih timnas Indonesia,
Shin Tae-yong, akhirnya angkat bicara terkait rumor yang mengaitkannya dengan kursi pelatih timnas Korea Selatan. STY, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar. Dalam beberapa pekan terakhir, spekulasi kencang beredar mengenai kembalinya Shin Tae-yong ke timnas Korea Selatan. Hal ini memicu berbagai pertanyaan tentang masa depan sang pelatih. Di sisi lain, Shin Tae-yong baru saja memperpanjang kontraknya dengan PSSI. Kontrak tersebut akan mengikatnya dengan timnas Indonesia hingga tahun 2027. Jika saya dipanggil untuk melatih timnas Korea Selatan lagi, saya pasti akan mempertimbangkan bagaimana membangun timnas Korea kembali, ujar STY, dikutip dari KBS. Namun, Shin Tae-yong dengan tegas membantah kabar tersebut. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak menerima tawaran apapun dari Federasi Sepak Bola Korea, KFA. Tapi, saya tidak mendapatkan tawaran sama sekali, sambung Shin Tae-yong. Saat ini, Shin Tae-yong sedang berada di Korea Selatan. Ia memanfaatkan jeda kompetisi untuk kembali ke kampung halamannya setelah membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong dijadwalkan kembali ke Indonesia pada tanggal 20 Juli tahun 2024. Pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sendiri baru akan dimainkan pada bulan September mendatang. Nasib ke depan Elkan Bagot di timnas. Nama Elkan Bagot, bek tinggi Ipswich Town ini, masih hangat diperbincangkan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Di satu sisi, PSSI masih membuka pintu baginya untuk kembali memperkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sisi lain, hubungannya dengan pelatih Shin Tae-yong dikabarkan renggang, yang menjadi alasan Bagot absen di dua pertandingan terakhir kualifikasi Piala Dunia ronde kedua. Konon, indisipliner Elkan Bagot saat menerima panggilan untuk playoff Olimpiade 2024 menjadi retaknya hubungannya dengan Shin Tae-yong. Meskipun demikian, PSSI tidak ingin kehilangan talenta muda berbakat ini. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, menegaskan bahwa komunikasi dengan Bagot terus berjalan. Siapapun pemain berpaspor Indonesia, kami harap bisa memperkuat tim, ujar Yunus Nusi, dikutip dari Detik Sport. Kesempatan Bagot untuk kembali ke timnas terbuka lebar, terutama dengan absennya Justin Hubner di awal ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 karena akumulasi kartu kuning. Kemampuan Bagot sebagai bek jangkung yang tangguh sangat dibutuhkan untuk memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia di babak krusial ini. Hanya waktu yang bisa menjawab apakah Elkan Bagot akan kembali memperkuat timnas Indonesia. Namun, peluangnya terbuka lebar, dan publik sepak bola Indonesia menantikan kiprahnya kembali bersama Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jackson Tiago beberkan peluang Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Mantan pelatih timnas Indonesia, Jackson Tiago, angkat bicara soal peluang timnas Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, meskipun tergabung di grup berat, peluang Indonesia masih terbuka lebar. Jackson mengakui bahwa grup C, di mana Indonesia berada, merupakan grup tersulit dibandingkan dua grup lainnya. Hal ini dikarenakan terdapat 3 tim langganan Piala Dunia di grup tersebut, yaitu Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Grup ini memang berat, bagaikan grup neraka, ujar Jackson dalam siniar di kanal YouTube Helmi Yahya Bicara. Namun, bukan berarti peluang Indonesia tertutup. Kemungkinan untuk meraih posisi ketiga masih ada. Menurut Jackson, dalam setiap turnamen, selalu ada tim kuda hitam yang bisa membuat kejutan. Ia pun berharap Indonesia bisa menjadi kuda hitam di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Mari kita dukung timnas Indonesia agar bisa menjadi kuda hitam dan melaju ke putaran selanjutnya, serunya. Lebih lanjut lagi, Jackson menilai bahwa Indonesia memiliki peluang untuk bersaing dengan Arab Saudi. Menurutnya, kekuatan kedua tim tidak terpaut jauh. Saya yakin Indonesia bisa mengejar Arab Saudi. Performa mereka tidak jauh berbeda, ujar Jackson. Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi. Di sisi lain, Jackson tidak menganggap Indonesia sebagai tim terlemah di grup C. Ia menilai kekuatan timnas Garuda lebih baik dibandingkan Tiongkok dan Bahrain. Secara keseluruhan,
Tim Indonesia saat ini lebih kuat dibandingkan Tiongkok dan Bahrain, kata Jackson. Tentu saja, ini menjadi modal penting untuk bersaing di grup neraka ini.